Kalau orang dekatnya SBY yang hadir di situ bilangnya Pak SBY ini kemarahannya sudah diubun-ubun. Oke. Gitu. Oke. Jadi ada Surya Paloh, ada Ahmad Ali, kemudian ada Jazil, ada Caimin, dan ada Victor Laiskodat. Pertemuan ini terjadi di restoran Kayangan, Wisma Nusantara, Jakarta Pusat. Caimin sudah membawa semacam draft begitu. Jadi draft itu intinya mengusulkan bahwa skenario Sandiaga AHY ya sebagai poros koalisi baru atau pasangan capres cawapres yang surat Anies itu udah ada di mana-mana. Kita nggak bisa ngasih pemirsa kita info yang udah ada di mana-mana. Di balik ceritanya oke lah, bisa. Gampang. Pokoknya kita kasih yang eksklusif lah. Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Arus Politik bersama saya Stefanus Pramono. Ada juga Raimundo Srikang dan ini yang selalu didanti Francisca Kristi Rosana alias Cica. Ya kan? Kalau ada Cica semuanya akan terobrak-abrik ya kan, terbuka semuanya. Republik ini. Ya habis itu kita siap-siap ke Dewan Pers lagi ya kan. Aduh, jangan gitu. Haus, minum dulu. Oke. Ini gelas baru kita. Baru. Gak ada brandnya, air putih tidak berwarna. Minum dulu. Ya oke. Nggak kerasa ya kita sudah 16 episode, artinya hampir 4 bulan kita bersama pemirsa, dan sudah cukup banyak yang meminta Bocor Alus itu 2-3 kali. 2-3 kali. Nggak nulis dong kita. Ya, ini kan sekarang kerjaan utama kita sebagai sebagai YouTuber ya. Tapi masih sampingannya nulis. Enggak, tetap seimbang lah. Ya, untuk mendukung jurnalisme berkualitas, silahkan pemirsa mensubscribe akun YouTube tempo.co. Dan ada yang baru juga nih, Pram Kang. Apa itu? Jadi pemirsa bisa nonton langsung kita di sini. Nah, caranya gimana? Pemirsa bisa pantengin terus Instagram Bocor Alus Politik. Di situ kami akan update gimana caranya teman-teman melihat langsung proses produksi Bocor Alus Politik. Dan Boleh. Keliling-keliling newsroom Tempo lah gitu kan. Kebetulan kita lagi renovasi, Pram. Atau minta bocoran langsung. Bocoran juga boleh gitu ya. Pokoknya di situ di Instagram Bocor Alus Politik atau di Instagram tempo.co. Pasti kami update di situ. Yang penting jangan galak-galak kalau datang ke Tempo ya kan. Kadang-kadang kalau baca komennya galak-galak gitu ya. Apalagi ini wajahnya Pram katanya sadis. Ya sudahlah ya. Oke. Kita main apa hari ini? Main yang paling rame ya hari ini. Gonjang-ganjing Republik ini. Soal koalisi Anies Baswedan. Ini kan sebenarnya syuting kita kedua ya. Jadi kita Selasa itu kemarin kami bahas juga ya. Sudah selesai syuting gitu. Tapi karena kemudian ada berbagai perubahan, akhirnya kami datang lagi, harus syuting lagi gitu kan. Dan kepentingan kita kan untuk pemirsa, Pram. Jadi pemirsa jangan sampai dengar bocoran-bocoran yang sudah basi lah. Sudah gitu basi, kan. Jadi kita syuting untuk update biar fresh. Dan dari hari Jumat Selasa, ya. Ini hari Jumat. Dari hari Selasa sampai Jumat begitu banyak perubahan juga, dan Cica pun bahkan juga ada ya di tempat-tempat di tengah-tengah itu ya. Tengah-tengah keriuhan itu gitu, dan dia bahkan sudah meramalkan ini sesuai dengan tema kita soal Anies Baswedan ya kan. Hari Selasa lalu Cica sudah bilang bahwa koalisi ini sedetik lagi bubar. Menurut narasumber-narasumber yang dekat dengan SBY ya di internal Demokrat ini, sebetulnya koalisi ini sudah hampir bubar. Hampir bubar. Sedetik lagi bubar nih. Oh ya. Wah. Jadi minggu lalu panas nih. Gimana? Ya, Cak, ini kan sebenarnya kan publik agak terkejut ya dengan manuvernya dengan bersatunya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sebenarnya yang terjadi apakah memang ini baru-baru saja? Kalau itu kan beredar kan 10 hari gitu ya. Beberapa hari terakhir, 2 minggu terakhir gitu lah kurang lebih lah. Sebenarnya gimana, Cak, infonya? Bocorin dong. Sebenarnya manuver di dalam atau Muhaimin Iskandar mendekati Anies Baswedan dan Nasdem itu sudah sejak lama, Pram Kang. Jadi yang kita dengar ya dari narasumber-narasumber baik di Nasdem maupun di PKB yang langsung berhubungan mereka berhubungan ya dengan Muhaimin Iskandar itu sudah sejak panen raya di Kebumen waktu Ganjar dan Prabowo dijodohkan oleh
seolah-olah dijodohkan oleh Jokowi begitu. Dan saat itu Muhaimin merasa, karena kan waktu itu sudah ada deklarasi KKIR pendukung KKIR itu kan, dan sudah menandatangani lah seperti sebuah piagam koalisi gitu. Dan di situ kan sebetulnya PKB mengusung Caimin sebagai cawapresnya Prabowo. Nah setelah perjodohan di Kebumen itu Caimin merasa kok menjadi tidak jelas gitu. Makanya dari situlah Muhaimin bermanuver lah untuk mendekati koalisinya Anies gitu. Dan sudah ada beberapa diam-diam tentu diam-diam, dan sudah ada beberapa kali pertemuan termasuk di rumah Anies di Lebak Bulus gitu. Ini pertemuan antara siapa dan siapa? Muhaimin dan Anies dijembatani oleh Ranger lah ya kita sebut. Ranger lah ya. Bukan Ranger BUMN kan Kak? Jangan sebut-sebut lagi. Ya, jadi di PKB itu, dan ini sudah confirm ya oleh beberapa orang begitu. Jadi diskusi atau komunikasinya itu di PKB melalui Jazil, dan di Nasdem itu melalui Ahmad Ali gitu. Jadi mereka lah yang semacam LO lah yang mengatur pertemuan-pertemuan itu, dan tidak hanya melalui Muhaimin langsung begitu. Tapi pertemuan-pertemuan ini juga melalui koleganya Muhaimin gitu. Misalnya seperti pamannya Muhaimin gitu. Nah, info yang lo dapat sama kan? Nah, kegelisahan. Gue nyebutnya gitu, Pram. Kegelisahan siapa nih? Caimin tentu saja. Atau kalau bahasa anak sekarang galau. Galau. Caimin ini tidak menjadi cawapres itu lebih-lebih setelah Golkar dan PAN bergabung ke Prabowo, Pram. Jadi kan dulu dia masih ada ada peluang nih dipilih Prabowo, tidak ada kompetitor. Tapi begitu PAN Golkar masuk, wah, peluang gue jadi 30% karena Golkar punya calon sendiri, PAN punya calon sendiri, dan Muhaimin sendiri yang pengen gitu kan. Nah, sejak peristiwa itu gue dapat cerita dari orang yang hadir dalam pertemuan itu. Dalam pertemuan, jadi sebelum ada acara HUTPAN nih, ya kan? Teman-teman nanti bisa cek ya. Jadi ada acara ulang tahun PAN. Di situ kan mengundang Prabowo, Erlangga, dan juga PKB. Ya ini pekan lalu kan? Ya pekan lalu persis, Pram. Jadi terus kemudian Caimin itu mengumpulkan ketua-ketua DPW PKB 38. Ada beberapa yang nggak datang. Dari sumber yang datang ke rapat itu dan cerita ke gue, Pramci, di situ Caimin meminta pendapat ke pengurus-pengurus itu DPW. Arah koalisi kita ini sebaiknya gimana? Karena kok nama saya ini tidak pernah dibahas atau tidak pernah dipertimbangkan lah sebagai cawapres, dan kok kita udah deklarasi setahun KKIR kok nggak ada kejelasan nih dari Prabowo atau dari Gerindra. Nah di situ DPW memang mengatakan kita tetap di koalisi Prabowo sebagian besar, tapi ada sekitar 5-6 DPW yang menyarankan kita ke Anies. Ke Anies gitu. Jadi sudah ada suara-suara itu, Pramci. Jadi kita ke Anies. Yang ke Ganjar, kata sumber ini memang nggak ada gitu. Hampir nggak ada, atau memang tidak ada sama sekali. Memang tidak ada yang mengarahkan ke sana. Terus apa pertimbangannya gitu kan? Nah, pertimbangan ke Prabowo, ya ini kita sudah lama gitulah. Sudah lama, dan memang untuk menuntut kejelasan itu salah satu ketua DPW mengatakan bahwa kita beri ini nih ultimatum gitu loh. Kejelasan kita di KKIR nih seperti apa, atau sekarang kan namanya udah berubah tuh. Koalisi Indonesia Maju kan gitu. Kita kasih ultimatum nih, kejelasannya seperti apa. Nah, di situ memang kemudian Caimin menegaskan bahwa kita tetap akan kira-kira tetap akan fight lah untuk Pilpres 2024, dan memang menurut sumber gue ini Caimin punya target bahwa 2024 harus ada fotonya di surat suara. Ini sudah pernah kita bahas juga dulu kan. Jadi itu memang masih menjadi target atau cita-cita Caimin lah untuk 2024. Karena menurut teman-teman di PKB, kalau ada foto di surat suara itu sudah investasi politik gitu. Ya kan? Mungkin bisa menang bisa kalah, tapi kalau kalah itu bisa untuk investasi politik ya, elektoral di 2029 atau 5 tahun ke depan gitu. Itu gue dapat info nih, Caimin ini memang begitu ngebet kan ya untuk menjadi cawapres ya, bukan capres tapi cawapres, dan bahkan sudah ada
tawaran yang masuk. Menarik nih. Ada duit besar di situ, ya kan? Yang coba ada DP ya kalau gua nggak salah ya. Itu sekitar berapa ratus miliar lah, sekian ratus miliar gitu kan. Itu sudah mau dikasih tuh ke dia gitu. Tapi ditolak sama dia karena dia tetap ingin menjadi cawapres. Nah, tentu saja duit ini berasal dari orang yang ingin mendapatkan kursi atau tiket lah dari Caimin. Itu info yang gue dapetin. Lu sendiri dengar nggak itu informasinya? Sama persis, Pram. Jadi ada peristiwa ini gitu kan, dan memang persis seperti yang lu bilang tadi, Pram, bahwa Caimin menolak upaya-upaya lobby dengan menawarkan logistik itu karena seperti yang gue bilang tadi barusan, kalau dia masih punya cita-cita nih. Gua ini tahun yang kira-kira gue punya peluang besar nih untuk bisa running di di Pilpres gitu kan. Dan disitulah ketemu dengan yang namanya Anies Baswedan. Nah, itu dia. Dan tapi itu nggak ketahuan ya sama istana ya, ketemunya ya. Kan kita tahu tuh ada yang ketemu coba-coba ketemu terus ketahuan gitu kan, dan akhirnya manuvernya digagalkan, ditekan-tekan gitu, dan batal bergabung dengan Anies Baswedan gitu. Tapi sebetulnya pertemuan dengan Anies Baswedan ini sempat vakum gitu. Komunikasi dengan Nasdem dan Caimin, komunikasi dengan Nasdem dan Anies Baswedan ya. Setelah Johnny Plate ditangkap waktu itu di kejaksaan gitu, dan ini diceritakan oleh orang PKB begitu ya, teman-teman di PKB yang ketemu Caimin waktu di Kudus. Waktu itu ada kunjungan di Kudus, ada sebuah makan siang di restoran gitu. Terus waktu itu ada teman dari PKB yang Jawa Tengah ya, yang tanya, Caimin gimana? Gus Imin bagaimana komunikasi dengan Anies Baswedan gitu. Jangan dibilang itu dulu katanya. Lagi serem gitu. Caimin bilang gitu katanya. Nah, sejak saat itu komunikasi mereka vakum gitu. Tapi kemudian hidup lagi dalam waktu 1,5 bulan belakangan lah kira-kira. Gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk ya intinya ya. Tidak ujuk-ujuk. Ini sudah panjang direncanakan. Artinya kalau begini baik Nasdem maupun Anies ini main belakang dong. Backdoor dia. Ya, karena itu yang membuat Demokrat juga kemudian marah kan pada Anies dan juga Nasdem gitu. Ini berarti kan tidak ada komunikasi sebelumnya. Mereka main belakang ya. Tapi gini, Pram, menjawab pertanyaan lu tadi, gue lebih melihat bagaimana preferensi atau rekam jejak Nasdem ya, atau bisa dikatakan Surya Paloh gitu, dalam hal wakilnya Anies. Kita sudah berkali-kali membahas bagaimana peluang Khofifah sebagai calon wakil presiden untuk Anies, dan per hari ini Khofifah memang tidak mau gitu kan, atau tidak menerima pinangan itu. Bagaimana Surya dan Nasdem mendorong katakanlah tokoh-tokoh seperti Khofifah, atau belakangan muncul Yeni Wahid begitu kan, itu menunjukkan mereka sebenarnya mengincar satu ceruk yang sangat spesifik. Itu apa? Nahdliyin. Atau kelompok Islam moderat gitu kan. Nah, apa yang ditawarkan atau yang tersedia, calon-calon yang tersedia di koalisi ini, misalnya AHY atau Aher gitu kan dari PKS, itu tidak memenuhi kriteria itu gitu kan. Nah, itulah mengapa menjelaskan Surya Paloh atau Nasdem punya preferensi ke katakanlah sekarang ini PKB atau Caimin. Dan memang kan suaranya AHY dan Anies itu beririsan ya, Kang ya, termasuk di Jawa Barat begitu. Mereka sama-sama suaranya di situ. Sedangkan di Jawa Timur itu Demokrat suaranya lebih kecil bahkan dari Nasdem. Kalau kita lihat 2019 ya, tingkat keterperolehan kursi ya di DPRD itu Nasdem 9 dan Demokrat 5 gitu. Itu menunjukkan bahwa Demokrat lebih kecil begitu dari Nasdem. Intinya memang Nasdem atau Surya Paloh ini ingin mencari pasangan yang memberikan nilai tambah terhadap Anies, dan itu sudah kita dengar sendiri ya dari orang Nasdem atau orang dekatnya politikus senior di Nasdem bilang bahwa harus ada nilai tambah nih wakil yang dipilih oleh Anies gitu. Nilai tambahnya apa? Di kelompok Nahdliyin gitu. Kalau kelompok nasionalis, sumber kita ini bilang Anies juga nasionalis loh, bahwa dia ada tambah AHY juga sama-sama nasionalis kan. Jadi tidak ada faktor pembeda lah. Jadi harus ada added value kalau kata sumber itu. Tapi sebenarnya bagaimana akhirnya nama ini bisa mengerucut pada Muhaimin?
Setidaknya 3 hari yang lalu dari Jumat ini ya, atau Selasa malam itu ada pertemuan 5 orang antara Nasdem dan PKB. Jadi ada Surya Paloh, ada Ahmad Ali, kemudian ada Jazil, ada Caimin, dan ada Victor Laiskodat. Pertemuan ini terjadi di restoran Kayangan, Wisma Nusantara, Jakarta Pusat. Nah, di dalam pertemuan itu, menurut informasi seorang yang ikut di dalam pertemuan itu ya, Kang Pram, Caimin sudah membawa semacam draft begitu. Jadi draft itu intinya mengusulkan bahwa Caimin akan bergabung dengan koalisinya Anies dan akan menjadi cawapresnya Anies begitu, dan di situ terjadi semacam diskusi gitu, karena kan memang Nasdem inginnya dari dulu memang dari kelompok NU tadi kan gitu, dan di situ sudah bulat lah, oke, kalau misalnya PKB memang ingin ikut ya sudah, kita sampaikan ini kepada Mas Anies gitu. Dan setelah pertemuan itu terjadi sekitar 1 jam lah, 1 jam sambil makan malam gitu, makan steamboat gitu, kesukaan Surya Paloh. Terus malamnya kemudian Surya Paloh kembali ke Gondang Dia, ke DPP Nasdem, dan saat itulah Surya Paloh memanggil Anies gitu, dan Anies datang, dan di situ Surya Paloh menyampaikanlah bahwa Caimin mengusulkan untuk menjadi cawapres, dan di situ terjadi diskusi bahwa kita membutuhkan suara dari Jawa Timur, suara dari Jawa Tengah, dan hijau ini bisa merangkul suara-suara yang Anies tuh lemah loh di situ, karena selama ini kan mereka mengevaluasi Anies itu masih lemah di Jawa Timur dan Jawa Tengah begitu, dan di situ katanya menurut informasi dari orang yang ada di situ ya, Anies memang kemudian sepakat begitu, dan terjadilah untuk berkoalisi dengan Muhaimin. Untuk bergandengan dengan Muhaimin, dan setelah itu berikutnya PKB langsung mengatur semacam deklarasi persiapan untuk kemudian mendeklarasikan, dan sampai Kamis pagi atau setidaknya Kamis siang lah ya, kita kan dapat informasi bahwa deklarasi itu akan terjadi Sabtu ini di Hotel Majapahit di Surabaya. Jam 2 siang. Menarik nih, kita tunggu. Dan Surya Paloh sudah menyiapkan 2 jet pribadi untuk rombongan Nasdem dari Gondang Dia berangkat Sabtu pagi. Besok ya berarti ya? Iya, bareng-bareng dari Jakarta berangkat Sabtu pagi gitu, dan hostnya adalah PKB. Jadi Jumat atau sehari sebelum deklarasi, berarti hari ini ya, hari ini siang PKB akan merapatkan barisan gitu, menyatukan suara lah. Mereka mengumpulkan ini ya, pengurus-pengurus daerah. Betul, DPW semua dikumpulkan dan menjelaskan kenapa kemudian mereka memilih Anies, berkoalisi dengan Anies begitu. Dan Kamis sore itu sebetulnya, atau balik lagi ya ke Kamis sore itu, menurut orang-orang PKB nih, narasumber-narasumber kita ya, Kang, itu suara mereka sudah 70% dan sampai pagi ini suara mereka 90% gitu. Jadi tinggal dibulatkan di siang ini gitu. Untuk mendukung Anies Imin gitu ya. Cak, itu kan kemarin Surya Paloh ketemu sama Jokowi tuh. Apa yang terjadi di situ, Cak? Bocorin dong. Ya, sepulangnya Surya Paloh ketemu dengan Jokowi itu kan Surya Paloh langsung mengumpulkan orang-orangnya ya. Di situ ada Ahmad Ali, ada Hermawi Taslim Sekjen, ada Sugeng Suparwoto, terus ada Reri segala macam lah, dikumpulkan di ruang di lantai 20 itu, iya. Dan Surya Paloh bilang hasil pertemuan dengan Pak Jokowi ini positif. Jadi nilainya kalau diukur 0 sampai 10 itu 9. Jadi 9 ini dihubungkan dengan restu. Artinya di situ Surya Paloh kan dipanggil nih siangnya, dipanggil ke istana kan, dan di situ melaporkan bahwa Nasdem akan deklarasi cawapres, bukan Nasdem, Anies akan deklarasi cawapres Caimin, dan restunya adalah 9, positif lah saat itu, gitu. Isinya itu, Pram. Ya, asal jangan sampai nanti ditorpedo lagi aja. Ya. Gile ya, cepat juga ya pergerakannya ya. Ini tapi bisa jadi juga setelah syuting ini perubahan-perubahan terjadi lagi mungkin saja. Ya, tapi kita nggak mungkin syuting ulang lagi kan. Setidaknya sampai pagi ini masih jelas ya. Masih jelas lah seperti itu. Oke, berarti kalau kita lihat ini langkahnya Caimin ini emang seperti yang kita bilang ya waktu itu ya. Tuh? Langkah kancil ya. Wah, si kancil anak nakal. Kancilnya. Ini penyanyi. Ya. Kalau nakal berarti suka mencuri apa? Bercanda. Jadi itu mencuri apa sih ini ya? Kursi. Kursinya siapa, Cak? Enggak tahu. Halo Caimin.
Oke, tapi sebelumnya kan ada calon yang kuat banget ya. Namanya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Iya, Pram. Nah, ini dan sudah muncul di mana-mana juga bahwa Anies menginginkan AHY sebagai cawapresnya. Nah, apa yang terjadi kemudian di Demokrat itu sebenarnya, Kang? Nah, yang terjadi di Demokrat memang lumayan dramatis tuh, Pram, perkembangannya. Karena ini kan tanggal 1 kan. Jadi kalau kita agak flashback sedikit, 1 pekan sebelumnya kita tarik mundur, harus mundur 1 pekan sebelumnya, itu SBY mengumpulkan orang-orang dekatnya, ya Ci ya. Jadi sumber-sumber kita cerita kepada kita dan mereka hadir di situ bahwa SBY semacam mengevaluasi performa Anies dalam Pilpres 2024. Apa poinnya adalah kenapa tidak kunjung mengumumkan cawapres, padahal koalisi sudah terbentuk gitu. Apa kendalanya gitu kan? Dievaluasi di situ. Nah, SBY memberikan bahwa kalau mau mengejar ketertinggalan dan memang mau bertanding untuk menang, ya harus segera diumumkan. Gitu sih. Ya, gitu kan. Jadi itu yang hari Selasa ya, hari Selasa malam, Selasa betul. Tanggal 22 Agustus. Tanggal 22 Agustus gitu kan. Jadi harus segera gitulah. Oke, dari situ sebenarnya SBY itu terlihat sudah sangat kesel ya dengan Anies. Ya, kalau orang dekatnya SBY yang hadir di situ bilangnya Pak SBY ini kemarahannya sudah diubun-ubun. Oke. Gitu. Oke. Tapi yang gue dengar, gue dapat info seminggu sebelumnya SBY pun juga sudah marah tuh. Betul. Dan dia tidak mengundang Anies Baswedan dalam peresmian galeri museum Ani Yudhoyono SBY Ani ya kan. Nah, itu gimana ceritanya, Cak? Benar nggak? Ya, jadi menurut orang yang membuat undangan itu ya, atau setidaknya menyebarkan undangan gitu. Memang saat di Pacitan atau peresmian Museum Ani Yudhoyono ya saat itu, memang SBY waktu itu tidak mengundang Anies Baswedan gitu, karena memang acara itu pertama bukan acara politik begitu kan, acara keluarga dan sangat monumental acara itu. Dan saat itu juga sudah ada kekesalan SBY terhadap Anies yang tidak kunjung mendeklarasikan AHY gitu, dan bukan mendeklarasikan cawapres tapi mendeklarasikan AHY sebagai cawapres. Okay. Dan orang yang mengatur undangan itu mengatakan bahwa indikasi Anies tidak diundang adalah dia tidak muncul di kata sambutan. Jadi kan kalau di kata sambutan ada yang terhormat siapa. Nah, Anies tidak muncul di situ dan tapi kemudian Anies datang ke Pacitan karena dia datang bersama Pak JK. Versinya narasumber kita ini Anies dibawa oleh Pak JK gitu, dan di di pidatonya Pak SBY ya ketika membuka galeri itu Pak SBY sempat mengatakan beberapa poin gitu, 3 poin lah ya. 2 di antaranya adalah etika dan estetika. Dan itu setidaknya juga memberikan, kalau orang-orang dekatnya SBY itu mereka menerjemahkan bahwa itu semacam sindiran juga. Untuk tidak hanya persoalan seni, tapi itu juga sindiran kepada Anies dan kepada Jokowi di Jakarta ya. Jokowi karena ada persoalan etika berpolitik, cawe-cawe segala macam kan. Dan di situ juga yang dimaksud etika berpolitik ini adalah ketika sudah didukung oleh partai gitu, satu partai, dia harus melakukan apa yang kemudian menjadi tanggung jawabnya. Seperti dalam piagam koalisi disebutkan bahwa capres mengumumkan cawapres dalam tempo tempo yang tidak terlalu lama begitu. Dan ini kan sudah cukup lama ya, sudah lebih dari 6 bulan gitu. Ya, hampir 6 bulan. Ya, dan setelah dan setelah peresmian galeri itu, 2 narasumber kita ya Kang ya di Demokrat yang memang di lingkaran dekatnya SBY menyampaikan bahwa SBY kemudian mengumpulkan orang-orangnya begitu. Kemudian ada semacam yaitu tadi evaluasi dan bagaimana jika Demokrat ini keluar dari koalisi gitu. Diberikan opsi lah apakah ke sisi Prabowo atau ke Ganjar. Dan yang mana tuh? Yang mana gitu? Yang mana ini? Yang dipilih antara Prabowo dan juga Ganjar, atau kalau kita lihat antara Prabowo dan
Megawati. Mana yang dipilih? Mana yang dipilih oleh SBY? Sebetulnya SBY tidak langsung mengatakan kita ke Ganjar atau kita ke Megawati atau kita ke Prabowo. Tapi di situ kemudian SBY menceritakan pengalamannya, hubungannya dengan Megawati saat menjadi bawahan atau menteri ya saat itu ya, menterinya Megawati. Kemudian menjadi koleganya Prabowo di militer selama lebih dari 50 tahun dan ya karena mereka kan sebenarnya seangkatan ya kan. Betul dan seangkatan tapi apa nih? Tapi SBY lulus duluan. Jadi kakak angkatan lulus senior. Nah kemudian di situ SBY menyampaikan lah bahwa Megawati ini orang yang secara politik konsisten gitu dan diterjemahkan oleh orang-orang dekatnya bahwa berarti kalau kita keluar dari koalisi ini kita akan mendukung Ganjar dan memang kan sudah ada komunikasi ya antara PDIP dan Demokrat melalui Puan dan AHY di pelataran Senayan ya. Betul dan sudah intens pertemuannya, tidak hanya pertemuan formal ya tapi komunikasi itu juga terjalin intens gitu baik melalui utusan-utusan maupun partai ke partai. Iya. Oke, gue jadi pengen komentar juga soal ini Pramji. Bagaimana Demokrat itu kan sekarang seperti marah gitu ya, marah dengan keputusan atau manuver dinamika terakhir yang terjadi 1-2 hari ini karena dalam sekuens atau beberapa kali pertemuan dan kemudian beredar juga surat kan, surat yang menyatakan bahwa sekjen juga, kan? Pernyataan sekjen gitu kan. Kalau surat tadi kan surat dukungan, surat tulisan tangan itu loh Pram, yang beredar hari ini gitu. Nanti bisa dilihat itu kan di sini gitu, bagaimana surat itu beredar. Terus kemudian yang kedua dalam pertemuan Anies dan SBY di Cikeas persis 1 minggu yang lalu kan, di situ SBY juga bertanya, sudah ada wakil belum gitu kan ke Anies. Oh sudah gitu. Nah kami mau minta arahan gitu. Ini cerita orang yang hadir di situ ke gua Pram. Jadi mau minta arahan. Oke, kalau sudah ada wakil segera, kata SBY, sooner the better gitu kan. Jadi lebih cepat lebih baik lah kira-kira gitu kan. Nah minta waktu lah antara tanggal 3 sampai tanggal 10 ya kan. Jadi tanggal 3 sampai 10 itu memang direncanakan akan diumumkan wakil, tapi soal siapanya tidak disebut tuh di situ kan. Soal SBY nggak nanya saat itu siapa wakilnya. SBY nggak tanya. Dan yang menarik di situ adalah AHY nggak hadir di situ Pram. AHY nggak hadir. AHY nggak hadir di pertemuan dengan itu kan Anies tim 8 plus SBY gitu. Tapi orang yang hadir di situ cerita ke gua kayak gitu. SBY bilang sooner the better gitu kan. Jadi tanpa menyebutkan siapa gitu kan. Tapi dengan beberapa kali kan Anies sudah memberikan sinyal akan memilih AHY kan dengan surat tangan gitu kan. Tapi harusnya SBY di situ nanya dong ya kan. Kok wakil Minis gitu kan. Mereka sudah confident ya sepertinya bahwa itu mungkin Anies juga dak-dikduk tuh ditanya nih siapa nih wakilnya gitu kan. Oke. Ini berarti SBY dan juga Demokrat sangat mungkin dikhianati lagi ya. Kalau kita melihat 2019 mereka juga merasa dikhianati lah oleh saat itu Prabowo kan, yang disebut-sebut akan mengambil AHY sebagai cawapres, tapi kemudian malah memilih Sandiaga Uno. Itu yang bikin Demokrat marah besar waktu itu kan. Mereka punya pengalaman semacam ditinggal gitu kan. Ditinggal 2019 itu, terus kemudian sekarang pun kayaknya hampir mirip. Udah jauh gitu. Iya, kalau bahasanya teman-teman kita di Demokrat dan Nasdem tuh jadi layang-layang putus nih. Putus, oke. Iya. Tapi ya jadi menarik ke depan nih. Demokrat ini akan kemana? Seperti tadi udah disinggung Cica. Peluang bergabung ke PDIP ada. Tapi ada satu peluang lagi Pramci. Apa tuh? Karena setelah ada turbulensi kemarin tuh ya, Anies memilih Caimin, ada pendekatan juga nih dari temannya Cica nih. Temannya banyak ya. Bukan cuma musuhnya yang banyak, tapi temannya juga banyak ya. Iya dong. Temannya Cica nih. Jadi ada utusan dari Sandiaga Uno yang menjajaki lah peluang
Demokrat nih mau kemana nih, gitu kan. Kemudian muncullah skenario Sandiaga AHY ya sebagai poros koalisi baru atau pasangan capres cawapres yang bisa jadi terbentuk karena turbulensi di koalisi perubahan dan ini. Dan kita sudah menulis itu. Iya. Pekan lalu kita menulis itu tapi, ya. Artinya kan masih kurang nih kalau kemudian P3 ya yang dibawa oleh Sandiaga dengan Demokrat saja kan PKS. Tapi, sekarang pendekatannya masih jalan terus. PKS kan sebelumnya sudah mengeluarkan surat bahwa mereka akan bertahan gitu dalam keputusan Majelis Suro itu kan. Yaitu untuk mendukung Anies Baswedan. Tapi masih bisa berubah nggak kira-kira ya? Ya segala kemungkinan itu ada. Karena memang pendekatan selalu dilakukan kan. Dan Sandi pun sudah bicara ya soal upaya atau mendekati lobby-lobby ke PKS. Itu sudah dilakukan Sandi sejak lama gitu kan. Sudah lebih dari setahun ya. Setahun, dan kepada kita dalam beberapa kali kesempatan wawancara maupun merespon konfirmasi yang kita lakukan, Sandi membenarkan bahwa pendekatan ke PKS itu dilakukan karena punya sejarah panjang juga dengan PKS, terutama di 2017 ketika mendukung Anies Sandi di Pilkada DKI. Dan ini cerita dari teman-teman di PKS ya, Pramkang. Jadi PKS itu kan banyak yang UMKM kan, kadernya begitu dan itu profesinya maksudnya. Profesinya. Dan itu dirawat juga oleh Sandi. Misalnya diberikan akses pendampingan kan. Dia sekarang kan ada di ini kan Kemenparekraf yang salah satunya membawa soal industri kreatif itu dan setiap Sandiaga kan rutin datang di acara-acaranya PKS kan di daerah begitu dan dia ngasih akses pendampingan ke UMKM itu gitu. Dan jangan salah, langkahnya Sandi ini bukan manuver Sandi seorang, tapi menurut orang-orangnya Sandi begitu ya, ini ada semacam perintah dari istana. Untuk mendekati PKS dan Demokrat. Jadi yakin loh, bukannya yang di sono ngeklaimnya nggak ada cawe-cawe itu. Klaim kan boleh aja. Oke, berarti ada cawe-cawe istana dong. Ya, ini ada cerita ya dari beberapa orang dekatnya Sandi. Gimana? Yang diceritain oleh Sandi lah. Jadi beberapa waktu lalu atau kalau kita tarik mundur tuh sekitar 2 mingguan lalu lah. Jadi ada pertemuan setelah ratas, Sandi bertemu dengan Jokowi gitu. Dan di situ membicarakan soal kemungkinan koalisi baru ini dengan Demokrat dan dengan PKS. Jokowi tanya kepada Sandi bagaimana pendekatan ke Demokrat, bagaimana pendekatan ke PKS gitu. Progresnya seperti apa, dan di situ juga ada pembicaraan kalau AHY bersanding dengan Sandi atau Sandi AHY itu mereka paling tidak di putaran pertama bisa mengambil sekitar 25-27% suara. Jadi bisa memperoleh di range itulah gitu. Dan setelah itu beberapa hari selanjutnya Sandi di Makassar ya, di Makassar itu menyampaikan kalau membocorkan lah adanya kemungkinan koalisi baru Demokrat dan PKS, dan itu ternyata tidak terinfo oleh Mardiono, Ketua Umum P3, dan itu membuat Mardiono agak bertanya-tanya ya. Kemudian terjadilah pertemuan Mardiono memanggil Sandi di rumah pribadi Mardiono di Permata Hijau, dan di situ Sandiaga menjelaskan bahwa ya ini ada semacam guide lah dari guidance, instruksi dari Jokowi. Nah, menurut lu kans Anies dan Muhaimin menang, atau bahkan lu masih yakin nggak ini berlayar atau enggak justru kayak kemarin nih, Pram? Ya seperti gue bilang ya kan, gue main aman sedikit. Selalu ada peluang gitu politik gitu kan. Ya kita aja sampai syuting 2 kali mobilnya. Nah, tapi jangan sampai nih kita syuting 3 kali. Ya tapi kalau gue melihat katakanlah ini jadi berlayar gitu ya, tantangannya luar biasa pasti. Dengan data tadi sudah disebutkan soal kelebihan koalisi ini, ada NU gitu kan. Nah, tapi juga ada tantangannya. Kita tahu bahwa seperti juga beberapa sumber-sumber di Nasdem ataupun sumber-sumber di partai lain lah ya, yang ingin berkoalisi dengan Caimin itu juga mereka mengkhawatirkan beberapa kasus korupsi yang sering dikait-kaitkan dengan Muhaimin gitu kan, seperti ada kardus duren gitu, itu salah satunya kan, tuh kan yang sampai sekarang kan terus-menerus kena ya di publik ya. Nah ini menjadi salah satu tantangan yang berat. Lalu yang juga harus diatasi sebenarnya adalah ini kan Muhaimin dan PKB juga Nasdem ini kan sama-sama
berada di koalisi pemerintahan. Ya. Gimana mereka kemudian berbicara perubahan? Seperti diomongin sama Sandiaga juga waktu itu, nama koalisi ini salah gitu loh, karena approval rate terhadap Jokowi itu kan tinggi ya, di atas 80% ya terakhir ya. Nah, ini agak berat seperti kalau mereka akan terus melaju dengan gaya kampanye semacam ini. Tapi jangan lupa, Kang C. Apa tuh? Anies itu menurut beberapa orang, termasuk juga orang-orang Jokowi, garis tangannya tuh bagus. Nah, ya kan? Iya, dia dulu ikut konvensi gagal. Tapi kemudian ikut konvensi Demokrat ya kan waktu itu gagal, terus habis itu dia ditarik sebagai juru bicara Jokowi, ya kan, Jokowi kalah. Terus kemudian jadi Menteri Pendidikan. Dipecat. Terus kemudian bukan dipecat lah, di reshuffle. Jadi gubernur DKI ya kan, ini kan seperti kekuasaan yang luar biasa seorang gubernur DKI kan. Garis tangannya itu bagus. Nah, kita nggak tahu juga apakah garis tangannya akan tetap bagus nih. Tapi sebenarnya gue lihat deh, ini analisis sedikit lah. Tapi tolong jangan nganggap gue menyamakan Anies dengan Hitler ya. Tapi kita bisa ngelihat dari apa yang terjadi di Jerman waktu itu, waktu 1928 di situ partai Nazi dan Hitler mengikuti pemilu, dan di situ mereka kalah karena mereka sama-sama mereka juga seperti sama dengan Anies ya, berbicara soal perubahan. At that time masyarakat Jerman hidup dalam dalam kemewahan. Mereka sudah lepas lah dari Perang Dunia Pertama yang mereka sempat diembargo kan, 1914 sampai 1918 itu Perang Dunia Pertama. 10 tahun kemudian kehidupan ekonomi di Jerman membaik. Lu nggak mungkin berbicara soal perubahan karena masyarakat Jermannya sudah sangat sejahtera waktu itu, mapan. Nah, tapi 1929 setahun kemudian terjadi peristiwa di Amerika itu Black Thursday. Yang di situ resesi ekonomi di Wall Street kan, yang kemudian membuat modal-modal Amerika ditarik semua dan Jerman hancur di situ, collapse gitu. Nah, disitulah kemudian Nazi dan Hitler bisa naik lagi, suaranya tuh tinggi banget gitu. Nah, apa moral story-nya? Hubungannya dengan koalisi ini, garis tangannya bagus tadi. Ya semoga-moga nggak ada krisis ya. Tapi kalau dia bisa intinya kalau Anies kemudian bisa melihat bermain di celah-celah itu yang bisa menunjukkan perubahan-perubahan itu, gue kira ini bisa berbalik untuk Anies nantinya. Walaupun sekarang elektabilitasnya masih sangat kecil ya. Selalu nomor 3 lah ya, Pram. Selalu nomor 3 gitu loh. Oke ya. Rasanya kita sudahi saja untuk kali ini. Nanti episode berikutnya kita bocorin berbagai informasi lain yang terverifikasi. Saksikan terus Bocor Alus Politik di youtube tempo.co dan kalian bisa dengerin di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa.